Dan modul 9 itu tentang media pembelajaran berteknologi digital yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ita Utari. Kemudian sesi kedua nanti akan membahas tentang modul 10, yaitu pembuatan media video pembelajaran yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Rahmat Habibullah beserta Ibu Asti Prihatin. Nah, untuk waktunya nanti sesi 1 itu akan kami beri waktu selama 40 menit, gitu ya, 40 menit. Kemudian dilanjutkan tanya jawab sekitar 15 menit. Nanti selesai modul 9, dilanjutkan sesi kedua pembahasan modul 10, waktunya nanti Bapak Rahmat 20 menit dan Ibu Asih 20 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 15 menit. Bapak Ibu peserta nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau nanti misal ada waktu, kita akan memberikan kesempatan bagi yang melambaikan tangan ya. Ada kode gambar resen gitu ya, nanti ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung dan waktunya ada, nanti akan kami beri kesempatan. Baik, Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah lebih 20 menit dari jadwal, kita langsung saja ke sesi pertama, pembahasan modul 9, media pembelajaran berteknologi digital oleh Ibu Ita Utari. Beliau ini ada pengembang teknologi pembelajaran ahli muda di Pusdatin Kemdikbud. Beliau adalah lulusan S1 Teknologi Pendidikan. Dan kepada Ibu Ita, sudah siap ya Ibu? Oke, suara saya terdengar ya Bu Yunda ya? Wah, si Ibu suaranya bagus Oke, banget. terima kasih. Ya Ibu, grogi. Sama, ya oke sama-sama belajar. Oke Ibu, Bapak Ibu. Iya, karena Bapak Ibu ini kan guru ya, Bu Ita masih Guru, jago-jago. Tapi iya kita guru. bagi. Oh ya, satu lagi sebelum Ibu Ita mulai, saya sampaikan nanti bahwa kita akan ada daftar hadir, nanti akan saya sampaikan di sela-sela presentasi, nanti silakan Bapak Ibu peserta mengisi daftar hadir di Vkon pada siang hari ini, kemudian nanti di akhir acara akan saya kirimkan link untuk form evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu peserta juga harus mengisi form evaluasi sehingga bisa bisa memberikan penilaian terhadap jalannya Vkon pada siang hari ini, seperti itu untuk perbaikan kita ke depan. Baik, tidak lama-lama lagi, kepada Ibu Ita Utari saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Yunda. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah sampai di level 3 pembatik ini. Selamat buat Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, kalian semua hebat. Karena sudah melalui level 1, level 2, dan sekarang berada di level 3. Level 3 ini merupakan level berbagi ya Bu Yunda ya. Oke, Bapak Ibu, saya share materinya ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Ita Sudah ya? terlihat. Oke, modul kali ini adalah modul ke-9 mengenai media pembelajaran berteknologi digital. Mungkin Bapak Ibu di level 1, 2 juga sudah tidak asing lagi ya, sudah memanfaatkan teknologi digital, apalagi di masa pandemi ini mau tidak mau Bapak Ibu harus berhadapan gitu ya, karena belajar di rumah, Bapak Ibu juga di rumah, bagaimana cara mensinkronisasi pembelajaran agar bisa pembelajaran tetap dilaksanakan seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga saya lihat di kelas pembatik sudah banyak yang mengerjakan kuis, kemudian sudah ada yang menuliskan refleksinya, ya. Sudah berarti modulnya ini sudah Bapak Ibu baca. Mungkin Bapak Ibu ingin cepat-cepat bikin media ya sepertinya. Oke, Bapak Ibu dalam pemilihan media teknologi digital ini, Bapak Ibu mungkin sudah lihat modulnya. Teknologi internet yang sudah dipaparkan dalam modul sudah dilihat, itu tinggi sekali Bapak Ibu pembelajarannya.
Jadi di media pembelajaran berteknologi digital ini membahas tentang bagaimana Bapak Ibu dapat berkreasi, kompetensi yang Bapak miliki ini dapat dicapai gitu dengan melakukan tiga. Kita jadi membagi tiga, yaitu ada perencanaan, dan Bapak Ibu mengetahui media atau jenis-jenis media yang digunakan, kemudian bagaimana support system dari lingkungan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi di dalam modul ini dibagi dengan tiga KB kegiatan belajar. Yang pertama, Bapak Ibu di KB pembelajaran 1 diharapkan Bapak Ibu bisa membuat rencana pembelajaran, memasukkan, mengintegrasikan teknologi pembelajaran dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu apa ya namanya kalau di guru itu ya. Kemudian di KB 2 dibahas lagi tentang jenis-jenis media pembelajaran yang berteknologi digital. Nah, dari mulai ada video pembelajaran, multimedia, kemudian ada podcast, ada augmented reality, virtual reality gitu. Jenis-jenis media ini Bapak Ibu mungkin buat pengetahuan Bapak Ibu, di saat ini sudah sejauh inilah teknologi yang berkembang. Kemudian di KB 3 diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya, berkreasi dengan media teknologi digital yang ada. Seperti itu gambaran yang ada di modul 9. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di chat. Nah, di KB 1 ini bagaimana menyiapkan media pembelajaran berteknologi. Kalau Bapak Ibu baca modulnya, sempat baca atau tidak Bapak Ibu untuk modulnya? Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu untuk bisa menganalisis dulu kebutuhan yang ada, dari kebutuhan siswanya, kebutuhan atau karakteristik siswanya, kemudian teknologi yang Bapak Ibu kuasai, seperti itu. Kemudian di lingkungan Bapak Ibu yang di sekolah Bapak Ibu itu siap atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu analisis kebutuhannya dulu. Kemudian di materi berikutnya juga disebutkan bagaimana tantangan masa depan. Jadi Bapak Ibu hari ini mengajarkan teknologi itu untuk masa depan anak-anak yang mungkin nanti belum ada pekerjaannya, tapi sudah harus disiapkan dari sekarang. Nah, ini tantangan buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana teknologi yang Bapak Ibu sudah kuasai bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, kenapa harus dibuat rencana pembelajaran? Karena pasti Bapak Ibu ingin memanfaatkan teknologi ini, dan itu harus dituangkan dalam dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu. Nah, contoh-contohnya sudah disiapkan di dalam modul, ada link disediakan. Nah, mungkin di level 2 juga sudah dibahas tentang bagaimana pembuatan rencana pembelajarannya, bagaimana situasi pembelajarannya. Nah, di level 3 ini Bapak Ibu diharapkan bisa berkreasi lebih gitu untuk membuat media pembelajaran yang Bapak Ibu kuasai. Nah, nanti mungkin di modul selanjutnya adalah pembuatan video pembelajaran, seperti itu. Kemudian di level di KB 1 ini disebutkan seperti tadi saya sebutkan ya, ada analis kebutuhan dulu, ada kebutuhan pembelajarannya sesuai dengan teknologi kondisinya, kebutuhan zaman, dan tantangan masa depannya peserta didik. Kemudian ada kata-kata berpikir global, bertindak lokal, di mana diharapkan wawasan Bapak Ibu terus melingkupi perkembangan, tapi apa yang ada di depan Bapak Ibu lah yang disiapkan untuk siswa-siswa Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus berpunya wawasan, kemampuan kita untuk mengembangkan
apa namanya, teknologi pun juga harus disiapkan seperti itu. Nah, dan pertimbangan pemilihannya ini dengan memanfaatkan action. Nah, Bapak Ibu masih panjangan dari action itu. Nah, sebelum ke sana saya punya apa ya namanya? Saya memanfaatkan Mentimeter ya untuk melihat apa ini, melihat pemaparan ini. Mungkin saya share, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke mentimeter.com, masukkan kodenya 905616. Mungkin Bu Yunda, ini saya ada Bu Ita, survei sedikit. Bu Ita apa? Tidak Apa? nampak di layar. Tidak nampak? Ya, gitu. Bentar. Atau ini aja Bu, masuk ke mentimeter.com, mentimeter.com. Mungkin saya tuliskan di ini ya. Boleh Bu? Apa? Saya mau nuliskan takut salah ini. Saya Oke, bentar. Bu, share screen-nya di stop dulu, kemudian share screen lagi gitu. Oke, boleh. Stop screen ininya itu ya. Oh, sebentar Ibu. Ininya yang di stop dulu ya. Nah, sudah nampak Bu sekarang. Oke, saya ketik di sini kali ya. Boleh, Satu Bu? slide. Bentar. Silakan Bapak Ibu coba buka di mentimeter.com. Nah, kodenya sebentar. 905616. Ini kalian ingin tahu keaktifan Bapak Ibu, apakah masih ada di ruangnya atau sudah kemana-mana? Jadi ingin melihat keaktifan juga dari peserta yang ada. Kelihatannya Bapak Ibu? Kelihatan. Bisa masuk ya? Ya, Bapak Ibu, ke situ dulu. Nih, Bu Ita ada apa nih? Cara ngecek keaktifan kita. Ya. Yang tahu hanya buka laptop kemudian tinggal tidur gitu, Bu. Iya benar. Jadi zaman sekarang kan virtual ya, kehadiran juga tetap harus dilihat ya. Betul. Bapak Ibu bisa ketikkan komentarnya gitu ya di kolom chat gitu yang sudah berhasil masuk ke Mentimeter gitu, atau ada kendala apa boleh di chat aja tentang ini untuk join ke mentimeter.com. Bu Ita, ini banyak yang komen tidak bisa masuk katanya. Katanya menti.com kali. Menti.com. Mungkin Bu Ita bisa memperagakan cara masuknya gitu, Bu Ita? Mungkin alamatnya menti.com, Bu Ita, atau menti.com, nanti masuknya Mentimeter. Bu Ita termute itu. Oh, sudah ini. Ini sudah terbuka Bapak Ibu? Ya. Ini jenis media digital yang Bapak Ibu gunakan sama belajar di rumah, ada memanfaatkan sumber belajar, Pintar, Google Classroom, Google Class, udah banyak ya yang banyak digunakan. HP. Oke, sudah. Dari
eh, ini dari Mentimeter ini bisa terlihat bahwa Bapak Ibu eh, sudah tidak asing ya memanfaatkan media digital selama pandemi, selama belajar dari rumah. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu sudah menguasai Google Classroom, sudah menguasai rumah belajar, memanfaatkan WhatsApp untuk pembelajaran, pakai Quizy, Edmodo. Nah, ini sudah banyak yang Bapak Ibu lakukan selama belajar di rumah. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa ini lagi kita lihat di PowerPoint selanjutnya bahwa di KB kegiatan belajar satu ini juga disebutkan bahwa pemilihan media pembelajaran ini jangan melupakan action ya, akronimnya. Akses ke teknologi, interaktivitinya, organization, dan novelty-nya, ke terbaruannya. Jadi Bapak Ibu dalam memilih media pembelajaran yang tadi Bapak Ibu gunakan, nah poin-poin ini sebaiknya Bapak Ibu perhatikan. Apakah kalau memanfaatkan, misalnya Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom, ya, apakah semua siswa-siswi Bapak Ibu sudah memiliki email seperti itu kan, di Gmail. Kemudian apakah bisa memanfaatkan kalau memanfaatkan WhatsApp, apakah handphonenya ada di siswa atau ada di orang tua yang memanfaatkan? Ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Bapak Ibu akan memilih media ini. Jadi ketika Bapak Ibu memanfaatkan atau memilih sebuah media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, ini action ini jangan dilupakan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di KB2 Bapak Ibu akan mempelajari tentang jenis media pembelajaran lebih dalam lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat media itu sendiri atau bisa memanfaatkan media yang sudah ada di internet. Mungkin di rumah belajar sudah ada materi tentang tata surya. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak usah repot-repot membuat kembali tentang tata surya, tapi memanfaatkan materi yang tentang tata surya itu dan dikemas oleh Bapak Ibu seperti apa. Jadi kalau kemampuan atau kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa membuat media itu atau belum ada waktu untuk membuat seperti itu, bisa memanfaatkan yang ada seperti itu. Jadi saya juga kembali lagi ke Mentimeternya. Jadi selama 1 KB ya. Kita coba lagi sharing lagi pertanyaan yang keduanya, Bapak Ibu. Bentar. Ini yang terbesar Google Classroom ya. Kemudian di jawaban kedua, sebentar saya coba. Apakah Bapak Ibu Oke, ini kemudian di jawaban keduanya oke, di pertanyaan kedua, sebentar saya presentasikan dulu. Masih kode yang sama untuk pertanyaan yang kedua, kendala dalam pemilihan media pembelajaran. Apakah Bapak Ibu ada kendala di dalam aksesnya, di sumbernya, biayanya, di teknologinya, di interaktivitasnya, di organisasinya, dan di kebaruannya? Silakan Bapak Ibu
mengisi? Kendalanya ada di mana? Jadi kita bisa melihat gitu dalam pemilihan media atau jenis-jenis media yang Bapak Ibu manfaatkan tadi di nomor 1 tadi, kendala yang dihadapi Bapak Ibu tuh di mananya? Nah, terlihat bahwa lebih banyak diakses ya. Diakses Bapak Ibu masih terkendala seperti itu. Ya, mungkin nanti permasalahan-permasalahan ini bisa dibicarakan oleh pihak sekolah, pihak orang tua, bagaimana akses dalam pembelajaran secara daring atau tatap muka ini bisa solusinya, win-win solusinya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan ketiganya, saya mau tanyakan lagi tentang Oke. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan membuat konten pembelajaran sendiri? Ini akan saya ini kita lihat ya. Oke. Kita kembali. Oke, Bapak Ibu silakan menjawabnya. Selagi Bapak Ibu menjawab, saya melanjutkan. Nah, untuk di modul ke-9 ini, Bapak Ibu dijelaskan lebih detail lagi tentang jenis media pembelajaran, ya, seperti digital video, animasi, multimedia interaktif, podcast, AR, VR. Nah, itu ada jenis-jenis medianya yang Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya, memanfaatkan dan lebih dilihat lagi gitu ya, apakah ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menguasainya seperti itu. Kalau misalnya belum, di masa pandemi ini banyak sekali pelatihan-pelatihan daring yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk menambah kemampuan Bapak Ibu dalam membuat media-media pembelajaran. Kemudian di KB selanjutnya, KB 3, nah ini bagaimana menerapkan pembelajaran media berteknologi digital. Jadi harapannya Bapak Ibu setelah menganalisis, membuat rencana pembelajaran, tahu jenis-jenisnya, sudah memilihnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kemudian bisa menerapkannya di dalam pembelajaran. Kemudian lingkungan yang sesuai yang dibutuhkan dalam pemanfaatan media yang ada. Dan ini bisa menggunakan pendekatan model dengan TPEC ya, technological, pedagogical, dan content knowledge. Mungkin ini saja yang ada di dalam modul 9, dan di modul 9 ini saya lihat Bapak Ibu sudah mengerjakan kuis dan mengerjakan refleksi, dan saya sudah baca refleksi yang Bapak Ibu kerjakan, dan ada juga kata-kata sulit ya yang Bapak Ibu masih temukan gitu ya. Nah, ini berarti harus terus belajar dan mungkin semangat belajar. Mungkin itu saja Bu Yunda untuk hari ini sesi
untuk modul 9 atau ada pertanyaan Bu, atau yang lainnya? ini sebelumnya Terima kasih. terima kasih Bu Ita. Iya, sama-sama. Cantik banget PowerPoint-nya, kemudian materinya juga jelas. Ini masih ada beberapa peserta yang bertanya, kok Mentimeter tuh ada beberapa yang tidak bisa masuk, Oh kemudian gitu. yang ketiga tidak muncul, katanya seperti itu. Ini masih mau kita lanjutkan dulu Mentimeternya atau Eh, cukup sih Ibu Bapak, Mentimeter ini harapannya untuk saya masukkan saja. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya belum masuk ya. Jadi ini salah satu cara bahwa kalau misalnya belajar virtual atau tatap muka seperti ini ya online, Bapak Ibu kan aplikasi-aplikasi lainnya yang untuk memberi semangat atau motivasi ke siswa-siswi Bapak Ibu secara jarak jauh dan secara langsung ya untuk menghitungnya. Mungkin itu. Jadi tidak apa-apa yang belum bisa masuk. Ini hanya untuk apa ya? Masukan saja buat saya. Ibu Ita. Jadi ini maksudnya mengajarkan bagi kita juga ya Bapak Ibu guru, baik saya juga Bapak Ibu peserta yang lain yang belum memanfaatkan ini. Jadi Kak, semisal nanti ke depan kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, kita bisa memanfaatkan Mentimeter untuk sebagai tolak ukur keaktifan peserta didik kita, seperti itu ya Bu Ita ya. Ya, tapi tidak harus dengan Mentimeter. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang membuat interaktif lah untuk siswanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengajar atau Bapak Ibu memberikan materi, siswanya hanya nyalakan laptop, hilang kemana. Mungkin itu Bapak Ibu. Ini Bapak yang belum bergabung di Mentimeter tidak apa-apa Bapak Ibu. Tadi oleh Bu Ita sudah disampaikan bahwa itu hanya untuk masukan Bu Ita saja terkait perjalanan jalannya materi pertama ini. Baik, terima kasih Bu Ita, penyampaiannya yang sangat baik. Untuk selanjutnya berarti Bu Ita ya. Oke, saya stop sharing materinya. Mungkin tanya jawab, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum mungkin nanti bisa didiskusi lebih lanjut nantinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Ita dari di kolom chatnya gitu ya. Pertama sekali tadi yang di atas itu ada dari Bapak Budi Purnomo. Tapi ini sebenarnya ini pertanyaannya itu kaitannya dengan materi besok sepertinya ya. Soalnya ini tugas. Jadi Bapak Purnomo itu menanyakan untuk tugas akhir itu membuat melalui AS3 atau bebas ya, seperti itu. Mungkin dijawab aja ya Bu Ita, kan mau dijawab aja atau untuk ditabung sikon selanjutnya? Tabung pikir selanjutnya nanti Bapak Ibu yang menjawab. Bapak Ibu, kita membahas modul 9 dan 10, jadi mungkin pertanyaannya bisa terkait modul 9 dan 10 saja sesuai dengan tema pembahasan, seperti itu ya bisa ya. Telegram yang sudah dibuat, di sini kita sama-sama belajar untuk menggali dan bersama-sama bagaimana belajar dari rumah itu tetap menyenangkan, tetap dilaksanakan walaupun memang kita masih harus berjauhan. Mungkin itu ya saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita tentang pemaparannya yang sangat menarik gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi melalui forum diskusi kita di Patik atau di grup Telegram yang sudah disediakan. Silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tetap bisa terus berkarya di